Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa Kamis 7 Juli 2022 dengan mengambil tema Menerima dengan Cuma-Cuma, diinspirasikan dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Sahabat Rema yang terkasih, di dalam Injilnya hari ini Tuhan Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya ketika Tuhan Yesus mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Yesus bersabda, pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma." Baris yang terakhir ini yang akan kita renungkan. Tuhan Yesus dengan sangat jelas sekali memberi pendasaran sebelum para murid menjalankan tugas perutusan untuk mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Panggilan para murid hendaknya didasari sebagai anugerah, bahwa panggilan terlibat di dalam karya mewartakan kerajaan Allah itu sebagai sebuah anugerah, karunia, pemberian dari Allah. Dikatakan dengan sangat jelas oleh Yesus, kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Sahabat Rema yang terkasih, kalau kita dipanggil menjadi murid Yesus, pertama kita merasakan bahwa kita mendapat anugerah iman, rahmat, cuma-cuma dari Allah. Bukan karena jasa baik kita, bukan karena kemampuan kita. Mungkin kita banyak kerapuhan, kelemahan, tetapi Allah memberikan kekuatan dan rahmat-Nya, dan diberikannya dengan cuma-cuma. Kita dipanggilnya untuk bekerja sama dengan Yesus sendiri, membangun dunia ini, mewartakan nilai-nilai kerajaan Allah. Oleh karena itu, semangat dasar para murid dan kita semua murid Yesus, bahwa panggilan kita untuk pelayanan perutusan ini adalah sebuah karunia. Kita menerimanya dengan cuma-cuma. Kita hendaknya bersyukur, bersukacita karena dilibatkan di dalam karya Allah sendiri, yakni bersama dengan Yesus membangun dunia ini, mewartakan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga dunia ini terwujud peradaban kasih. Kadang kita bisa berpikir begini, kan kita menerima dengan cuma-cuma, berarti ya kita bisa bebas, atau wah berarti murah sekali, karena kan kita diberi gratis. Kita kemudian tidak serius dengan panggilan kita sebagai umat beriman. Tentunya kita tidak berpikir demikian. Kita menerima dengan cuma-cuma karena Allah sungguh ingin bekerja sama dengan kita, dan kita hendaknya bersyukur mendapat panggilan di dalam tugas ini. Rahmat yang terbesar dalam hidup kita adalah karunia cuma-cuma, yakni iman akan Yesus Kristus Tuhan kita. Semenjak di dunia ini kita dipanggil untuk percaya menjadi murid Yesus, beriman pada Yesus, itu sebuah karunia yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, semangat bahwa kita telah menerima dengan cuma-cuma anugerah iman, pelayanan, tugas perutusan di dalam hidup panggilan kita masing-masing. Kalau kita melihatnya sebagai sebuah karunia, tentunya kita mewarnainya, menjalaninya dengan penuh syukur, sukacita, menjawab dengan gembira dan penuh tanggung jawab
atas tugas yang dipercayakan kepada kita. Kita sebenarnya tidak sempurna, tetapi kita direkrut menjadi timnya Yesus untuk bersama-sama mewartakan kerajaan Allah. Tentunya sebuah karunia, panggilan perutusan ini menjadi berkat bagi kita. Sahabat Rema yang terkasih, Yesus bersabda, "Karena itu berilah pula dengan cuma-cuma." Ini menjadi renungan bagi kita. Sungguhkah kita selama ini di dalam tugas perutusan menjalaninya dengan sepenuh hati, total, ikhlas, dan sungguh percaya bahwa dengan tugas perutusan yang diberikan Yesus bagi kita, kita sungguh bersyukur. Dan dengan rasa syukur itu, kita bisa menjalaninya hidup perutusan kita dengan gembira, dengan tanggung jawab, semua untuk kemuliaan Tuhan. Bahasa Jawa ada istilah owel, memberi tetapi juga masih seperti setengah-setengah, tidak bisa memberikan diri secara total, masih mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa memberi dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, mari kita semua, saya sebagai seorang imam, juga Anda semuanya, biarawan-biarawati, kaum awam dengan tugas panggilan perutusan masing-masing, kita jalani dengan gembira karena kita sudah diberi cuma-cuma oleh Allah, karunia yang begitu besar oleh Allah bagi kita, yakni iman akan Yesus Kristus Putranya, yang mengajak kita untuk bergabung di dalam teman, sahabat, rekan, kru, untuk mewartakan nilai-nilai kerajaan Allah bersama Yesus sendiri. Anda sebagai seorang guru, teman-teman UMK, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi katekis, ada yang menjadi apapun juga panggilan kita. Mari kita letakkan di dalam hati yang penuh syukur. Tuhan Yesus, aku memiliki panggilan hidup seperti ini. Kau tugaskan aku di dalam perutusanku di bidang ini. Aku akan menjalinnya karena aku gembira, karena aku bahagia, karena aku bersuka cita. Kau pakai aku, kau karuniai aku, kau memberi aku banyak, sehingga aku akan memberikan diri untuk kemuliaan namamu dengan apa yang kau percayakan kepadaku di dalam tugas perutusanku, apapun juga yang kau percayakan kepadaku. Sahabat Rema yang terkasih, kita hilangkan juga rasa owel, memberi dengan setengah-setengah. Kita percaya Yesus memberikan tugas perutusan kepada kita untuk membuat kita bisa tetap bersatu dengan Dia. Kita mengalami damai dan sejahtera ketika kita menjalani tugas perutusan dan pelayanan kita. Yakinlah, di situ pun kita akan memperoleh buah-buah dari pelayanan dan perutusan kita yang kita jalani dengan penuh syukur karena karunia yang sudah kita terima sebelumnya. Rahmat iman yang begitu besar, itulah kekuatan kita. Iman adalah harta yang tidak bisa tergantikan. Terlebih di dalam iman itu, kita bersama-sama dengan Yesus Tuhan kita untuk membangun peradaban yang penuh kasih ini, agar peradaban itu segera terwujud dan kita bersama-sama sebagai anggota gereja mewujudkannya. Dan kita percaya kalau kita terus-menerus menghidupi hidup panggilan kita dan terus-menerus mensyukuri bahwa begitu banyak karunia yang kita terima dengan cuma-cuma dari Allah. Dia tidak memandang kerapuhan kita, Dia tidak memandang kita bisa atau tidak, Dia tidak memandang bahwa kita ini penuh dengan kelemahan atau tidak. Justru rahmat itu yang akan menyempurnakannya kita, menyempurnakan hidup kita terus-menerus, sehingga tugas pelayanan kita semakin hari semakin menghadirkan dan mewujudkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita dan juga terlebih di dalam setiap putusan yang kita jalani. Percayalah, rahmat Allah
membantu kita untuk kita bisa melakukan, menjalani dengan gembira, penuh syukur segala tugas perutusan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Semoga inspirasi Rema pada hari ini membuat kita tetap bersemangat, bersukacita selalu di dalam melayani dan menjalani tugas perutusan kita. Semoga Allah Bapa senantiasa memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.